Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Saya Catpusa Songko kembali menyajikan video pembelajaran terkait dari mata ajar pengantar akuntansi 1. Bukunya adalah Pengantar Akuntansi 1 yang diterjemahkan dan diadaptasi oleh penerbit Salemba 4 dari buku accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas tentang konsep ilustrasi proses penyesuaian, yaitu pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Ini adalah materi bab 3 pada buku pengantar akuntansi 1 ini. Ya, ini video kedua di bab 3. Dan video lengkapnya silakan kunjungi e-learning.perbitalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 edisi 5. Ya, Warren. Ini dapat diakses secara gratis kalau Anda membeli buku pengantar akuntansi 1 yang original atau Anda membeli kode akses. Baik, kita mulai ya. Nah, ayat jurnal penyesuaian pertama itu adalah untuk ayat jurnal yang akan menyesuaikan beban dibayar di muka atau prepaid expense. Apa sih beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka adalah kas yang dibayarkan di awal untuk sebuah beban. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. 1 Desember, Solusinet membayar premi polis asuransi 1 tahun sebesar 2,4 juta rupiah. Jadi pada tanggal 1 Desember ini, Solusinet membeli polis asuransi untuk periode 1 tahun. Dibayarkan semuanya di 1 Desember. Ya, dari sejak 1 Desember sampai 30 November tahun depan. Nah, ayat jurnal awalnya pada tanggal 1 Desember itu nggak langsung beban, tapi dibuat dulu sebagai di debit asuransi dibayar di muka di kredit kas nilainya 2,4 juta. Nah, asuransi dibayar di muka ini termasuk dalam aset lancar perusahaan. Ya, jadi langsung nggak jadi beban. Kapan jadi beban? Akan jadi beban kalau sudah sudah habis masa manfaat dari polis asuransi tersebut. Nah, contoh misalnya PT Solusinet akan membuat laporan keuangan per 31 Desember. Nah, dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember sudah mendapatkan manfaat sewa selama 1 bulan. Nah, penyesuaian diperlukan untuk memperbarui akun beban dibayar di muka pada akhir periode. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah di debit beban asuransi, di kredit asuransi dibayar di muka. Nah, 200 ini berasal dari beli polis asuransinya tadi setahun 2,4 juta dan ini baru berlangsung selama 1 bulan periode berakhirnya. Jadi 2,4 bagi 12 itu 200.000. Nah, persamaan di akunnya asuransi dibayar di mukanya ini dikredit 200 dan muncul beban asuransi 200. Nah, tadi sebetulnya di asuransi dibayar di muka di debit ada 2,4 juta nih. Setelah disesuaikan 200.000 di kredit, maka asuransi dibayar di muka saldo per 31 Desembernya adalah 2,2 juta. Nah, ini sama dengan 11 bulan yang masih berlaku pertanggungan asuransinya. Oke, sekali lagi beban asuransi akan muncul nanti di laporan laba rugi. Adapun asuransi dibayar di muka yang masih ada itu akan muncul dalam asuransi dibayar di muka di aset lancar pada laporan posisi keuangan. Berikutnya adalah ayat jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka atau earn revenue. Unearned revenue. Nah, apa sih pendapatan diterima di muka? Definisinya, pendapatan diterima di muka adalah penerimaan awal atas pendapatan di masa depan.
dan dicatat sebagai liabilitas saat kasnya diterima. Jadi ketika diterima uang kasnya itu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dulu, belum sebagai pendapatan. Karena misalnya pekerjaannya belum diselesaikan atau belum menyerahkan pekerjaannya. Nanti ketika pekerjaannya sudah diselesaikan, pendapatan diterima di mukanya baru akan menjadi pendapatan. Nah, berikut ini adalah ilustrasi ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. 1 Desember, Solusinet menerima uang sebesar 360.000 dari pelanggan atas sewa tanah selama 3 bulan. Jadi pelanggannya sewa tanah 3 bulan ke depan, langsung bayar full 360.000 di awal. Nah, ayat jurnal pertama kali saat Solusinet menerima 360.000 ini adalah di debit kas, di kredit pendapatan diterima di muka, belum jadi pendapatan. Karena belum baru mau sewa gitu ya pelanggannya. Nah, 360.000 debit dan 360.000 di kredit. Jadi ini jurnal awalnya. Nah, penyesuaian diperlukan untuk memperbarui akun pendapatan diterima di muka pada akhir periode. Tanggal 31 Desember, Solusinet akan menyusun laporan keuangan. Salah satunya adalah laporan laba rugi. Maka Solusinet sudah bisa mengakui adanya pendapatan sewa dari menyewakan tanah. Tadi menyewakan tanahnya kan 1 Desember. Nah, 1 Desember sampai dengan 31 Desember berarti sudah diberikan sewa ke pelanggannya selama 1 bulan. 360.000 itu untuk 3 bulan. Sudah 1 bulan berarti yang sudah diakui sebagai pendapatan adalah 120.000. Jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar Rp120.000. Nah, ini adalah sepertiga yang baru diserahkan kali 360.000 pendapatan sewanya. Pendapatan sewa diterima di muka. Nah, di persamaan akuntansinya di akun pendapatan diterima di muka itu di debit 120 dan pendapatan sewa itu 120.000 di kredit. Nah, ini kan tadi awalnya ada 360.000 di debit nih di awal. Nah, sudah diakui 1 bulan, maka saldonya setelah penyesuaian pendapatan diterima di muka adalah 240.000. Ini sama dengan 2 bulan sewa ke depan. Berikutnya kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian untuk accrued revenue atau pendapatan yang masih akan diterima. Nah, apa itu pendapatan yang masih akan diterima? Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang telah diperoleh atau earn, tapi kasnya belum diterima perusahaan. Jadi kalau perusahaan jasa, perusahaannya telah menyelesaikan pekerjaan, tapi belum dibayar oleh pelanggan sampai dengan akhir periode, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, berikut ini adalah ilustrasi ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue. Pada tanggal 15 Desember, Solusinet telah menandatangani perjanjian dengan Damar. Solusinet akan menagih setiap tanggal 15 per bulannya untuk jasa yang diberikan dengan harga 20.000 per jam. Jadi jasanya 20.000 per jam dan ditagihkan setiap tanggal 15 setiap bulannya. Tanggal 31 Desember, Solusinet akan menyusun laporan keuangan, salah satunya adalah laporan laba rugi. Sejak tanggal 16 sampai dengan 31 Desember, Solusinet telah memberikan 25 jam layanan atau 25 service hours. Nah, tadi per jamnya 20.000, maka pendapatan sejumlah 500.000, 25 jam kali 20.000 itu telah terjadi atau telah earn, telah dihasilkan atau telah diperoleh. Pendapatan ini tidak akan ditagih sampai tanggal 15 Januari. Jadi jasa 16 sampai dengan tanggal 31 Desember akan ditagihkan Solusinet tanggal 15 Januari berikutnya. Nah, pelanggan Damar karena dia belum diberikan tagihan, dia belum membayar. Nah, maka jurnalnya adalah jurnal penyesuaiannya. Di debit itu adalah piutang karena belum
diterima uang kasnya. Kreditnya adalah pendapatan jasa. Nilainya sebesar Rp500.000. Maka dalam persamaan akuntansi, aset berupa piutang didebit 500.000 dan ekuitas berupa pendapatan dikredit Rp500.000. Kalau ada pendapatan yang masih akan diterima, maka juga ada accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Nah, apa definisinya? Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang belum dicatat tetapi telah terjadi dan belum ada pengeluaran kas untuk membayar beban tersebut. Nah, contohnya misalnya 31 Desember Solusinet memiliki utang untuk membayar gaji karyawannya sebesar 250.000, yaitu untuk hari Senin dan Selasa, tanggal 30 dan 31 Desember. Jadi karyawan sudah bekerja tanggal 30 dan 31 Desember tapi belum dibayarkan upahnya karena upahnya baru akan dibayarkan bulan depan. Nah, nilainya 250.000. Ini beban gaji yang sudah terjadi tapi belum dibayarkan. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah didebit beban gaji dan dikredit utang gaji. Nilainya 250.000. Berikut ini persamaan akuntansinya. Akun utang gaji dikredit 250.000 dan beban gaji di ekuitas didebit 250.000. Dengan demikian berakhir sudah penjelasan saya terkait dengan proses penyesuaian atau pembuatan ayat jurnal penyesuaian yang merupakan salah satu materi dari buku pengantar akuntansi edisi 5 karangan Warren dan kawan-kawan yang diterbitkan dan diadaptasi sesuai dengan PSAK Indonesia oleh penerbit Salemba. Dapatkan video-video pembelajaran lainnya di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 edisi 5 Warren. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.